syarat-syarat teknologi sekali Xpeng ini, seperti auto parking, itu kemudian software update kayak handphone Pak, udah over the air, malam parkir di garasi, dia bilang nanti jam 2 pagi kita update software, pagi jalan software udah baru. Yang juga menarik ini masuknya Era Jaya ke otomotif nih Pak, yang tadi Xpeng atau Xpeng. Banyak pemain di sini Pak, raksasa-raksasa gitu. Percaya diri banget nih Era yang tadinya jualan gadget masuk ke otomotif EV gitu. Apa Pak yang mendasari langkah Era ini? Kalau kita lihat industrinya, EV ini sebenarnya masih baru. Jadi semua orang masih mencoba masuk situ. Jadi itu kalau industri yang kayak gitu kita suka gitu Pak. Jadi belum rame gitu ya. Itu dari industrinya. Kalau dilihat dari produknya, Xpeng itu sebenarnya harus dilihat sebagai perusahaan teknologi yang kebetulan ada di otomotif. Jadi EV-nya itu canggih banget Pak. Saya juga kebetulan pernah diundang ke pabriknya, caranya bikin mobil segala macam. Kalau saya pernah baca namanya Dark Factory, yaitu saya benar-benar ngelihat dan sampai ngangak sendiri itu. Gelap Pak, nggak perlu lampu karena semua robot. Ya kan. Kemudian syarat-syarat teknologi sekali Xpeng ini, seperti auto parking, itu kemudian software update kayak handphone Pak, udah over the air, malam parkir di garasi, dia bilang nanti jam 2 pagi kita update software, pagi jalan software udah baru. Sehingga kalau teknologi kita ngerti banget, ya kan, karena sebagai Era Jaya pemain gadget gitu, kebetulan ada di industri EV yang baru. Jadi ini kebetulan nyambung, ya udah kita masukin aja gitu. Dan kita sangat ngerti, boleh bilang lumayan ngerti, sangat ngerti di premium segmen ini tadi. Ya, jadi dan setelah kita analisa, pemainnya juga belum banyak, mudah-mudahan nggak banyak-banyak amat gitu. Sehingga ya oke lah kita coba, dan so far so good ya Pak. Kenapa kita bisa bilang Xpeng ini perusahaan teknologi? Mulai tahun depan mereka kan pakai AI chip mereka sendiri, pengembangan mereka. Hari ini mereka masih pakai chipnya Nvidia, punya orang lain. Tahun depan juga ya. Tahun depan juga Xpeng akan launch yang namanya LLM, Large Language Machine. Jadi artinya gini, di EV itu kan kadang-kadang bisa dengan voice command ya Pak. Voice command mau bahasa Jawa bisa Pak. Oh nantinya? Ya nantinya. Karena dengan large language artinya AI-nya akan mempelajari percakapan di sekitarnya, mengadopsi, kemudian bisa menjadi instruksi. Iya Pak. Jadi kayak gitu kan teknologi Pak. Ya gitu ya. Sangat beda dengan kalau murni otomotif lah boleh dibilang. Jadi ini perusahaan teknologi yang kebetulan ada di industri teknologi, ada di industri otomotif. Itu kita suka yang kayak gitu Pak. Ada satu lagi Pak tantangannya. Biasanya kalau otomotif ini kan kaitan sama layanan purna jual. Yes betul. Kalau yang bukan EV, taruhlah yang masih pakai bahan bakar minyak gitu kan, harus ada bengkel sana, bengkel sini. Itu bagaimana menyikapi Era? Betul. Jadi memang kebutuhan orang ngebengkel istilahnya lebih sedikit, lebih jarang dibandingin yang ICE ya, istilahnya ICE, internal combustion engine machine. Kita juga ketika kita mengembangkan jaringan dealer kami kepada calon-calon dealer juga kita bilang Anda harus berpikir beyond normal dealership, karena beberapa dari mereka juga dealer mobil ICE ya. Karena omset dari servisnya akan jauh lebih sedikit. Oleh sebab itu kita menyarankan mereka jarang ke bengkel ya? Jarang ke bengkel kan. Oleh sebab itu kita menyarankan mereka untuk menambah layanannya. Contoh misalnya body paint. Itu tetap diperlukan. Tetap sama kalau itu. Ya, bahkan bikinlah body paint yang baik gitu, yang oven yang baik dan seterusnya. Kerjasamalah dengan asuransi. Mereka mendapat omset lain juga dari bisnis itu ya. Dan itu yang sudah dilakukan oleh salah satu dealer partner kami yang di Puri Indah. Dealer Xpeng di Puri Indah. Kami sebutnya, kalau zaman ICE kita sebutnya 3S ya, sales, service, spare part.
Bahkan ini ada S yang keempat, yaitu body paint itu tadi. Gitu. Jadi itu merupakan tanggung jawab kami juga dalam mengajak channel partner untuk mau bekerja sama dengan kami. Karena nggak semua dealer milik kami, kita juga membangun dealer network melalui third party dealer. Ya, jadi ini bukan coba-coba ya Pak, memang akan serius masuk ke sana serius, era Pak. ya. Serius Pak. Pak, ini kami kan membuka pertanyaan juga ke netizen, kami buka pertanyaan di IG gitu. Sebetulnya hampir sama sih dengan yang saya tanyakan juga. Era Jaya sekarang ekspansif banget nih di otomotif dan F&B. Iya. Apa nggak khawatir dengan fenomena Rojali Rohana? Sama sih. Ya Pak, silakan Pak Dila. Baik. Jadi contoh aja tahun ini Pak ya. Kalau kita mundur ke akhir tahun lalu ketika kita membangun business plan, tentunya budgeting business plan untuk tahun 2025, kami mencanangkan untuk membuka retail outlet dari semua lini antara 250 sampai 300 outlet. Tahun ini sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun. Namun masuk Q1 ternyata macroeconomic backdrop-nya kurang sesuai dengan waktu Q4 2024 ya kan. Sehingga kami terpaksa ngerem. Walaupun budget sudah ada tapi kami ngerem karena gini. Kami juga tidak mau buka toko misalnya tuh sepi gitu kan, atau yang rame cuman Rohana Rojalinya gitu kan. Sehingga kita benar-benar prudent dalam pengembangan retail outlet kita. Gitu. Per hari ini kami baru menambah total outlet net add-nya itu sekitar 40-50 toko aja. Dari target tadi 250. Artinya kalau ditanya akan mencapai nggak, kemungkinan besar si 2025 nggak akan nyampe segitu gitu. Tapi kenapa ya? Karena memang suasananya lagi kurang menguntungkan. Namun ketika contoh Caji dalam waktu 3 bulan 12 outlet buka, nggak masalah karena memang animo masyarakat. Jadi kita benar-benar prudent, kita melihat tendensi pasar, tren pasar, sehingga tidak membuka toko asal membuka toko lah kasarnya gitu Pak ya. Dan kombinasi Era Jaya ini sekarang udah main di mall dan juga on the street level. Jadi ruko-ruko seperti tadi Era Blue, Era Phone udah banyak yang di ruko-ruko gitu kan. Karena mindset orang yang belanja juga beda. Kalau on the street level, outlet tersebut harus merupakan destinasi dari orang. Ya. Bapak memang mau beli handphone, ke Era Phone aja dekat rumah misalnya. Beda dengan kalau yang ada di mall. Bapak lagi diajak jalan-jalan sama, lagi ternak teri Pak, lagi antar anak antar istri gitu kan. Terus Bapak jalan di mall, Bapak lihat, wah iya saya perlu beli headphone gitu. Ya Bapak mampir ke Era Phone di mall. Jadi behavior dari customer beda. Nah, itu kita harus mengenali behavior tersebut sehingga ketika kita membuka outlet juga sangat hati-hati. Ya, jadi apakah kita takut? Takut Pak. Kalau takut Rohana Rojali takut Pak kepada teman netizen. Terima kasih pertanyaan. Kita takut. Makanya kita hati-hati sekali supaya nggak kena fenomena itu gitu. Ya Pak. Kalau kita bicara saham nih Pak, khususnya bagi investor publik ya, apa sih yang Bapak bisa meyakinkan mereka? Beli dong saham Era atau pegang dong, hold dong saham Era gitu. Apa yang bisa Bapak tawarkan ke mereka? Mungkin gini, kalau melihat Era Jaya, Era A ya terutama sebagai the mothership atau the holding company, kita ini the single biggest player di dunia handphone gadget ekosistemnya, single biggest player. The second player tuh jauh lah dengan kita. Artinya kita cukup mengetahui pasar dengan baik, kita mengetahui tren dengan baik, kita punya hubungan dengan prinsipal yang sangat baik, sehingga ekosistem ini menurut hemat kami akan terus berkembang. Walaupun sudah besar, kita akan terus berkembang. Walaupun tentunya lebih landai mungkin dibandingin awal-awal Era Jaya berdiri ya. Kemudian ditambah dengan pengembangan bisnis di lifestyle dan di food and nourishment, yang mana gross profit profile-nya
relatif lebih tinggi dibandingin handphone, sehingga kita mempunyai basket of portfolio yang ada yang gede tapi mungkin gross profit lebih kecil sedikit, ada yang tumbuh berkembang dengan pesat tapi gross profit lebih profile lebih besar. Itu sebagai fundamentalnya bahwa Era Jaya ini adalah a long term player di Indonesia udah dari tahun 96. Yang kedua, kita memiliki fundamental understanding mengenai customer kita dengan sangat baik karena kita memiliki 15 juta pelanggan database. Ya, jadi itu merupakan kombinasi yang sangat tepat lah untuk kita maju ke masa depan omnichannel seperti Bapak katakan tadi.